Kali ini saya akan membahas bagaimana merawat indukan burung lovebird agar telurnya banyak, netasnya juga banyak. Ini hanya berdasar atas pengalaman saya sendiri. Insya Allah cara saya ini tidak berbudget mahal, sangat-sangat murah. Yang pertama, kita mulai dari pakan. Pakan apa saja yang bisa kita berikan kepada lovebird? Saya biasanya menggunakan pakan biji-bijian kenari seed tanpa campuran apapun. Jadi menurut saya pakan bijian apapun silahkan. Bisa dicampur millet, kenari seed, millet merah, monggo. Kalau saya murni kenari seed tanpa saya campuri apapun. Yang kedua adalah saya memberikan pakan tambahan untuk indukan burung lovebird saya, yaitu berupa sentrat atau pur. Di sini saya memilih sentrat untuk ayam petelur. Seperti ini sentratnya. Seperti ini. Sentratnya lembut. Atau mungkin rekan-rekan juga menggunakan sentrat jenis lain, juga silahkan, tidak apa-apa. Sentrat 511 bisa, 591 bisa, sentrat BR juga bisa. Jadi menurut saya, ternakan atau indukan burung lovebird itu sangat memerlukan tambahan vitamin lewat makanan. Dan sekarang kita mudah mendapatkannya lewat sentrat atau pur. Silahkan kita pilih merek apapun, asalkan jenisnya sentrat. Karena di dalam sentrat itu kandungannya protein sangat tinggi, mineralnya sangat tinggi, vitaminnya juga sangat tinggi. Apakah takut gemuk? Apakah takut lemak? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Saya sudah ternak burung lovebird 5-10 tahun. Dan dari 10 tahun itu saya terus menggunakan sentrat. Dan saya tidak menggunakan pakan tambahan berupa sayur dan buah. Jadi nyel, biji-bijian, dan sentrat. Kemudian yang ketiga, menurut saya ini adalah yang paling penting. Mungkin sebagian rekan sudah tahu, sudah pernah mencobanya. Di sini saya menggunakan vitamin. Vitaminnya sangat murah. Seperti ini. Mereknya Egg Stimulan. Ini sebenarnya vitamin untuk ayam petelur. Harganya pun juga sangat murah. Saya beli ini kalau tidak salah sekitar 8.000 atau 9.000 satu saset. Dan setelah ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara pemberian egg stimulan pada air minum burung lovebird. Takarannya adalah 1 gram serbuk egg stimulan itu dicampur dengan 1 liter air. Ya, di sini, di belakang sini, ini adalah 1 liter air. Dan akan saya campurkan 1 gram egg stimulan. 1 gram setara dengan ujung sendok kecil atau ujung sendok teh. Di sini saya mempersiapkan sendok kecil. Ya, kita ambil. Ya, jadi segini. Bisa dilihat ya rekan-rekan. Jadi segini. Ya, jadi segini ya. Kira-kira segini. Oke. Kemudian kita tuangkan ke dalam 1 liter air putih. Ya. Ya. Setelah itu kita aduk. Ya, kita aduk. Nanti warna air putih ini akan berubah menjadi agak kuning, agak kemerahan. Ya, kita lihat nanti warnanya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini lama-lama akan menjadi kuning. Dan kalau bisa, air campuran vitamin ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi harus terhindar dari sinar matahari langsung. Gini. Atau kalau kicau mania bingung menakar 1 gram, pokoknya dituangkan asalnya warna kuning saja. Jadi tidak ada patokan. Oke.
Jadi tidak ada patokan, asalkan warna kuning saja dikira-kira. Kemudian diaduk rata. Dan ini siap untuk diberikan ke air minum burung lovebird. Di sini ada tulisan mempertahankan produksi telur tetap maksimal, memperbaiki mutu ransum, kemudian meningkatkan daya tetas. Nih, meningkatkan daya tetas. Entah ini isinya apa, yang jelas. Sekarang kita melihat burung saya komposisi kandungan yang ada di dalam X stimulan. Selepasnya langsung itu tertera di belakang saset, mengandung prebiotik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, vitamin C. Juga mengandung folik acid. Folik acid adalah asam folat. Itu nelur ini tertera lumayan tinggi kandungannya, yaitu 250 mg per 1 kilo X stimulan. Jadi fungsi asam folat adalah sebagai sel pembentuk, terutama pada sel telur. Ya, saya tidak berniat untuk memasarkan produk ini, tapi saya hanya ingin berbagi kepada rekan-rekan kicau mania. Siapa tahu dengan tips saya ini bisa bermanfaat kepada kicau-kicau mania, khususnya untuk yang berternak lovebird. Ya. Terus, apakah jenis vitamin ini hanya bisa dipakai pada burung lovebird? Tidak. Semua jenis burung bisa. Pokoknya jenis unggas bisa. Ayam, burung, semua jenis burung bisa. Bahkan terakhir ini juga dipakai untuk kalangan murai. Ya, murai yang sering zong juga sering pakai ini, akhirnya isi. Kalau untuk murai saya masih belum bisa membuktikan, tapi kalau untuk burung lovebird saya sudah bisa membuktikan. Memang tingkat efektivitasnya dalam hal jumlah telur dan menetas itu sangat tinggi. Oke, setelah ini saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan kicau mania indukan saya yang terakhir menetas itu benar-benar nelur 5, netes 5. Biar dikira saya tidak hanya omong kosong, ya. Oke. Ya, ini adalah salah satu contoh dari kandang burung lovebird saya yang saya ceritakan tadi. Seperti yang saya bicarakan tadi, ya, di dalamnya ada ini air minum. Ini air minum berisi X stimulan. Kemudian yang ini pur ayam, sentrat ayam petelur. Ini. Dan ini adalah millet. Maksudnya kenarisid. Jadi saya sama sekali tidak memberikan buah-buahan kepada ternakan burung lovebird saya, ya, karena pada dasarnya saya itu tidak pengen repot, ya, karena hobi itu kalau bisa tidak merepotkan kita. Simple ini. Mari kita lihat. Ini adalah indukan terakhir saya yang sedang menetas, nelur 5, netes 5. Ya, ini adalah Biola Ewing versus Biola PP. Nah, itu anakannya. Itu anakannya ada 5. Nah, yang 3 besar-besar, yang kecil ada 2. Itu indukannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya memang membagikan pengalaman ini berdasar atas pengalaman saya, tidak hanya asal bicara. Dan saya juga berharap agar pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kicau mania, khususnya rekan-rekan yang sekarang sedang berternak burung lovebird.
Jadi meskipun dia menetas, itu tidak perlu kita tambahkan sayur, kita tidak perlu kita tambahkan jagung, buah-buahan, tidak perlu. Jadi makannya ya cukup ini, minuman berisi ekstimulan, kemudian sentrat ayam petelur, dan knarisit. Itu knarisitnya berhabis itu. Tidak ada sama sekali buah-buahan. Nah, apakah bisa terpenuhi untuk nutrisi anaknya? Sangat-sangat terpenuhi. Jadi nutrisi anaknya itu sama induknya diambil dari knarisit sama ini, sama pur ayam. Pur ayam ini proteinnya sangat tinggi, bagus untuk anakan. Kemudian juga masih saya tambahkan minuman yang berisi ekstimulan. Jadi meskipun dia sedang bertelur dan meskipun dia sudah menetas, saya tetap memberikan ekstimulan. Coba kita lihat lebih dekat ya, apakah induknya galak. Induknya agak galak ini. Nah, biar percaya lagi. Nah ini anakannya ada 5. Nah indukannya galak ini. Tapi dia biasa, saya lihat-lihat seperti ini. Jadi ini indukannya ini telur ketiga, telur pertama zong, telur 5 zong semua. Kemudian saya kasih ekstimulan, telur kedua telur 5 isi 3. Kemudian yang ini, yang ketiga ini telur 5 isi 5. Alhamdulillah, katanya rezeki anak soleh. Oke, seperti ini. Oke, yang lainnya ini sedang anggrem semua. Ini juga anggrem semua. Tidak ada yang di luar ya. Oke. Ayolah, mari kita semangat berternak. Karena dengan berternak, hobi kita tersalurkan. Juga kita bisa menyisihkan sedikit uang dari hasil ternak ini. Karena sekarang adalah musim COVID, katanya sulit untuk mencari penghasilan. Jadi tidak ada salahnya ketika ternakan kita lancar, produksinya tinggi, itu bisa membantu perekonomian kita. Ya. Dan jangan lupa bantu subscribe untuk channel ini agar saya terus semangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya berternak burung khususnya, agar pengalaman ini juga bisa bermanfaat pada kicau-kicau mania. Yang jelas ini saya tidak menggurui, saya tidak mengajari, tapi saya hanya berbagi pengalaman. Silahkan bagi rekan-rekan yang ingin mencoba pengalaman saya, silahkan. Dan yang sudah pernah mencoba dan berhasil, mari kita bagikan cara beternak burung lovebird yang efisien dengan hasil maksimal. Karena sekarang kayaknya tidak perlu atau tidak musim lagi zamannya rahasia-rahasianan. Jadi tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi. Ya, kita sukses bersama. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat khususnya untuk kicau mania, lovebird mania. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan silahkan komentar untuk rekan-rekan kicau mania yang ingin didiskusikan, yang ingin belajar bersama. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan langsung membalas komentar tersebut. Terima kasih. Salam kompak, salam sejahtera untuk kicau mania.